Sampai akhirnya keinginan daripada Sulaiman itu pun terwujud. Dia kembali dipertemukan dengan Ayla walaupun setelah sekian lama. Gila, haru banget, sedih banget sih geng. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Skirt. Yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, belakangan ini kembali viral sebuah film yang sangat menyentuh. Dan film ini tuh bernuansa kekeluargaan. Jujur aja melihat cuplikannya itu bikin kita tuh hati lo tuh jadi guilty gitu. Jadi semacam kita tuh terbawa dengan alurnya gitu ya. Film ini berjudul Ayla the Doctor of War, yang sempet rame banget di TikTok. Dimana Ayla ini sebenarnya adalah sebuah film yang menceritakan hubungan anak dan ayah gitu ya. Jadi gambarannya seperti itu kurang lebih. Sebenarnya bukan real tentang ayah dan anak ya. Ini merupakan kisah tentang salah satu tentara Turki bersama seorang anak kecil dari Korea Selatan. Cerita ini diangkat menjadi film itu pada tahun 2017, disutradarai oleh Chan Ul-kai. Gimana nih cara baca namanya? Ken Ul-kai, Ken Ul-kai, pokoknya gitu deh ya. Gua pakai spelling Indonesia aja, Chan Ul-kai gitu ya. Nah, kisah ini diangkat dari kisah nyata seorang anak yang bernama Ayla yang bertemu dengan seorang tentara Turki di saat perang saudara terjadi di Korea Selatan. Dan ini kisahnya tuh terjadi tahun 1950 geng. Film ini diperankan oleh aktor dari Turki yang bernama Ismail Hochiglu yang berperan sebagai Sulaiman, serta seorang anak kecil dari Korea Selatan yang bernama Kim Seol. Nah, Kim Seol inilah yang berperan sebagai anak kecil bernama Ayla. Kisah diawali dengan seorang tentara Turki yang bernama Sulaiman tadi itu bertugas di Korea Selatan untuk menangani perang saudara di sana bersama tentara yang lain gitu ya. Saat di Korea Selatan, Sulaiman bersama regunya menyisir ke sebuah tempat yang telah terjadi peperangan di sana. Tepatnya adalah sebuah desa yang sudah hancur dan hanya tersisa barang-barang yang sudah porak-poranda akibat perang. Lalu tiba-tiba saja dia terkejut dengan sebuah suara yang muncul dari tumpukan mayat. Sontak saja para tentara Turki ya, teman-temannya Sulaiman gini ya, bersiap untuk menembak ke arah suara tersebut. Namun betapa kagetnya mereka ketika didatangi sumber suara tersebut ternyata hanya seorang anak kecil yang sedang menangis di antara tumpukan mayat. Si gadis kecil ini akhirnya diambil oleh Sulaiman dan digendong selalu dibawa ke camp tempat tentara mereka berkumpul gitu ya. Awalnya Sulaiman ini tidak diberikan izin oleh atasannya untuk membawa Ayla ke camp mereka. Namun setelah membujuk dan berbicara dengan si atasan gitu ya, akhirnya atasan ini mengizinkan Sulaiman untuk membawa Ayla bersamanya gitu ya. Awalnya nih Sulaiman ini agak kesulitan berbicara atau berkomunikasi gitu bersama si Ayla karena kan berbeda bahasa ya kan, satu Turki satu Korea. Tapi dia tetap dengan penuh kasih sayang membesarkan Ayla ini, dan nama Ayla itu sendiri diberikan oleh Sulaiman. Sosok Ayla ini banyak belajar kepada Sulaiman. Dia dibesarkan dengan penuh kasih sayang, mengajari Ayla dengan sepenuh hati gitu ya. Serta tentara-tentara Turki yang lain tidak jarang juga mengajak Ayla untuk bermain gitu. Dan mereka dengan tulus juga merawat Ayla. Bagi mereka, Ayla ini adalah sesosok cahaya di balik kegelapan perang. Selama tinggal di camp bukan berarti Sulaiman ini tidak sama sekali mencari keluarga daripada Ayla ini. Setidaknya walaupun keluarga kandungnya sudah tewas dalam peristiwa perang tersebut, Sulaiman tuh berusaha nih geng mencari saudara-saudara jauhnya gitu ya, siapa yang kenal dengan Ayla gitu. Namun sayangnya memang seluruh keluarga besarnya itu sudah tewas dalam kejadian perang saudara tersebut. Kan sedesa-desanya tuh dihancurin oleh lawan gitu ya. Selama si Sulaiman ini masih bertugas di Korea Selatan, selama itulah dia terus hidup bersama Ayla dan membesarkan Ayla dengan penuh kasih sayang. Sampai akhirnya Ayla ini sudah bisa memanggil Sulaiman ini dengan sebutan papa. Hubungan mereka tuh makin erat layaknya anak dan ayah ya kan. Semakin sayang gitu Sulaiman terhadap Ayla ini dan Ayla pun sebaliknya. Namun sayangnya geng, tibalah saatnya Sulaiman dan regunya ini harus meninggalkan Korea Selatan dikarenakan tugas mereka sudah selesai di sana. Sulaiman berniat untuk membawa Ayla ke Turki. Namun sayangnya karena peraturan yang ada, dengan berat hati Ayla tidak bisa dibawa oleh Sulaiman ke Turki dan
dan harus dititipkan di panti asuhan, geng. Sedih banget ya. Saking sayangnya nih ya Sulaiman terhadap Ayla, dia sempat menyelundupkan Ayla ke dalam koper. Namun sayangnya ketahuan dan Ayla itu diambil serta dikembalikan lagi ke panti asuhan. Anjing, sedih banget, geng. Lalu kemudian dia berjanji kepada Ayla suatu saat nanti dia akan kembali lagi ke Korea Selatan untuk menjemput Ayla. Selama sepanjang hidupnya setelah kejadian itu, Sulaiman ini sering sekali bolak-balik ke kedutaan Korea Selatan yang ada di Turki untuk mengetahui di mana keberadaan Ayla yang sayangnya di saat itu sudah berganti nama ke nama Korea Selatan gitu ya. Jadi nama Ayla kan ya mungkin nama bagi orang Turki gitu ya, nama rakyat Turki gitu. Nah akhirnya dia kembali ke nama aslinya gitu. Akhirnya hal itu menyulitkan Sulaiman untuk mengetahui keberadaan Ayla ini, geng. Sampai pada waktu Sulaiman akhirnya menikah dan memiliki anak-anak, dan rentan waktunya tuh udah 60 tahun kemudian gitu ya. Sulaiman ini tetap mencari di mana keberadaan Ayla karena udah sayang banget, dia yang besarkan ya kan, penuh dengan kasih sayang gitu ya. Mungkin bisa dikatakan lebih sayang sama Ayla dibanding anak kandung gitu. Karena beda nih cara membesarkannya ya kan. Ditemukan di tempat perang gitu ya, dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, dibesarkan dengan hati banget gitu ya, dengan tantangan banget karena kan di sana daerah konflik gitu. Hingga besar dan harus berpisah pada akhirnya. Ya sedih parah sih, geng. Akhirnya Sulaiman ini berkata di saat dia mencari-cari keberadaan Ayla, dia bilang, bagaimana aku bisa menyebut diriku seorang ayah jika aku tidak bisa menepati janjiku kepada putriku, katanya. Jadi dia benar-benar sayang banget kepada Ayla ini ya. Sampai akhirnya salah satu stasiun TV mendengar kisah dari Sulaiman dan Ayla ini, dan mereka langsung membantu kedutaan Korea Selatan untuk mempertemukan Ayla dan Sulaiman gitu ya. Sampai akhirnya keinginan daripada Sulaiman itu pun terwujud. Dia kembali dipertemukan dengan Ayla walaupun setelah sekian lama. Gila, haru banget, sedih banget sih, geng. Film Ayla The Doctor of War ini benar-benar menginspirasi dan memberikan makna yang sangat dalam arti dari cinta sang ayah terhadap anak gitu ya. Walaupun mungkin di luar sana banyak orang yang merasa, wah gila bapak gue gak sayang sama gue. Enggak gitu. Karena beda orang, beda karakter. Dan gue yakin banget gak ada seorang ayah yang tidak mencintai putrinya gitu ya. Ayah terhadap anak cewek tuh gue rasa sayang banget gitu ya. Para pemain di film ini juga sangat keren gitu memainkan film ini, dimana kita tuh terbawa ikutan sedih dengan apa yang dipertontonkan gitu kan. Dan terlihat juga ketika Ismail meninggalkan Ayla ini, sorot mata dari sang pemain itu benar-benar dalam, seolah-olah itu benar-benar terjadi gitu ya. Tapi memang ini real life, mungkin ya sebelum mereka menjadi aktor dari film ini, mereka diminta untuk menghayati dan membaca dulu kisah nyatanya kali ya. Jadi benar-benar terbawa gitu, geng. Dan bahkan membuat air mata penonton menetes gitu. Nah, walaupun film ini memperlihatkan kasih sayang antara Sulaiman dan Ayla, namun tidak luput dari itu kita bisa melihat bagaimana mencekamnya film tersebut, karena itu adalah film perang gitu ya, geng. Dan juga bagaimana sebuah persahabatan hidup dan mati tercipta juga di sana. Jadi benar-benar komplit ini film ya untuk menyentuh hati kita gitu. Nah, namun ada beberapa fakta di dunia nyata. Jadi ini bukan tentang filmnya lagi. Ini tentang di dunia nyata kejadian Ayla dan Sulaiman ini ya. Di dunia nyata sebenarnya Sulaiman tidak tahu nama asli dari Ayla ini, sehingga dia harus memberikan nama Turki yaitu Ayla terhadap gadis ini. Padahal nama aslinya itu adalah Kim Unja. Adapun arti Ayla di nama itu adalah berarti bulan gitu ya. Ayla itu maknanya bulan. That's why mereka menganggap Ayla ini adalah sesosok cahaya di antara kegelapan dan gelapnya perang saudara di Korea Selatan di saat itu. Dan semua yang diceritakan di dalam film itu adalah nyata, kisah sebenarnya, dimana Ayla ini dibawa ke camp. Sosoknya yang lucu membuat suasana camp itu menjadi lebih gembira, lebih hidup karena adanya Ayla gitu ya. Dan rentan waktu dimana tugas si Sulaiman ini selesai itu adalah sekitar 15 bulan setelah penemuan Ayla. Jadi 15 bulan kemudian dia sudah bersama Ayla. 15 bulan berarti kan 1 tahun 3 bulan gitu ya, udah cukup lama. Akhirnya dia harus berpisah dengan Ayla dan itu sangat menyedihkan. Nah, jadi semua hal yang ada di film itu adalah kisah nyata, geng. Terus bagaimana fakta setelah pertemuan mereka 60 tahun kemudian? Kejadian ini tepatnya di tahun 2010 dan ini merupakan momen yang sangat menakjubkan karena udah 60 tahun tidak pernah bertemu dengan anak angkatnya itu. Nah,
Sulaiman menghadiri sebuah acara memperingati tentara-tentara Turki yang berjasa di saat perang saudara di Korea. Pertemuan antara Sulaiman di sana itu sangat-sangat mengharukan karena Sulaiman sempat bertanya apakah seorang gadis yang berdiri di sana itu adalah Ayla gitu. Jadi dia semacam nggak percaya gitu ya, menyentuh banget. Lalu lantas keduanya saling berpelukan dan menangis. Gila, geng, gue merinding parah ini, sumpah. Dan akhirnya nih ya, Sulaiman ini menangis menonton film yang diproduseri oleh Mustafa Uslu yang berjudul Ayla The Doctor of War. Yang mana sebenarnya ya dia juga ikut andil gitu dalam pembuatan film ini. Tapi dia nggak nyangka hasil dari film itu sangat-sangat nyata seperti apa yang dialami. Anjing, gue merinding, sumpah gue merinding parah, ini sedih banget sih. Nah, sang produser juga mengatakan ya, yang bernama Uslu ini, dia itu benar-benar merekam semua cerita daripada pengalaman si Sulaiman atau Paman Sulaiman ini ya, mereka memanggilnya Paman Sulaiman ini. Gak ada satu hal pun yang terlewat dan bahkan mereka melihat 400 foto yang disimpan oleh Sulaiman selama dia bertugas di Korea di saat itu. Jadi setiap aspek film ini, Paman Sulaiman ini ikut andil dalam pembuatannya. Gila, gimana nggak semakin nyata gitu ya, geng. Dan gak cuman Sulaiman doang, Ayla juga hadir ke lokasi syuting itu. Dan ketika adegan per adegan selesai, mereka menonton adegannya, melihat adegannya, mereka langsung meneteskan air mata. Dan bahkan seluruh kru yang ada di lokasi syuting itu menangis di saat itu juga, geng. Itu belum jadi film loh, baru selesai syuting loh. Adegannya tuh udah menyentuh banget, belum tanpa back sound, belum dijahit scene per scene, tapi udah terasa bagaimana cinta kasih antara ayah dan anak ini sangat-sangatlah kuat energinya gitu kan. Dan keajaiban pun datang, dimana setelah rilisnya film ini, Sulaiman yang ada di dunia nyata itu akhirnya meninggal dunia. Dan jujur aja antara sedih dan merasa kayak wah gila, dia itu bener-bener hidupnya udah goal banget, udah goal banget karena impian dia untuk bertemu dengan sang putri angkat sudah tercapai dan kisah dia diangkat menjadi film. Dia sempat nonton, barulah akhirnya dia berpamitan untuk meninggalkan dunia ini. Kejadian meninggalnya Sulaiman ini sesaat setelah rilisnya film yang mereka buat, dan posisinya dia sempat dirawat di rumah sakit, dimana dia itu mengalami kegagalan fungsi organ itu setelah menonton film tentang kisahnya ini. Ketika dia dirawat akhirnya meninggal, rumah sakit pun menyatakan Sulaiman meninggal dikarenakan gagal pernapasan dan gagal fungsi ginjal. Dan dia meninggal pada tanggal 7 Desember 2017. Cinta Sulaiman gak sebatas kepada putrinya, karena ini orang emang tulus banget ya. Beberapa jam kemudian istrinya pun menyusul Sulaiman meninggal dunia. Cinta sehidup semati, geng. Gila ya, kisah cintanya goals banget. Kisah cinta dia dengan anaknya juga goals banget. Gokil. Ini baru bisa dikatakan orang beruntung di dunia, ya kan? Orang baik yang sangat beruntung di dunia. Gimana, geng, menurut kalian? Mungkin kalian punya cerita lain yang serupa dengan Sulaiman, atau mungkin kalian juga punya kisah yang sama di hidup kalian, atau mungkin saudara kalian, tetangga kalian, teman kalian. Kalian bisa ceritakan di komentar di bawah.